Perkenalkan, nama saya Rizky Suramana Barus. Saya dari kelompok 5. Di sini sudah terlampir nama-nama dari kelompok saya. Kami akan mempresentasikan tentang bahan minyak bumi dalam mata kuliah material teknik yang diampu oleh Ibu dosen Erma Yulia. Baik, presentasi kami dimulai dari teman saya yaitu Rickson Siregar. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi adalah zat cair yang licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Zat yang terdiri atas hidrokarbon dan karbon. Jumlah hidrokarbon dalam minyak berkisar antara 50% sampai 186%. Sisanya terdiri atas senyawa organik yang berisi oksigen, nitrogen atau belerang, air kapur, dan tanah liat. Dengan memisahkan hidrokarbon dan kotorannya pada kilang-kilang minyak, diperoleh berbagai jenis bahan bakar, yakni bensin, minyak bakar kerosin, dan sebagainya. Pada proses pembersihan ini, terbukti bahwa sebagian besar samping gas ini disimpan di bawah tekanan pada botol-botol baja atau disalurkan langsung sebagai bahan bakar atau terlebih dahulu ditekan hingga cair. Endepannya terutama aspal digunakan untuk pengeras jalan dan parafin digunakan untuk bahan perapat. Hidrokarbon dikelompokkan menjadi parafin, olefin, dan naftena. Pada kondisi atmosfer hidrokarbon berwujud gas pada N1 sampai 4, sebagian minyak ringan yang cepat menguap pada N5 sampai 15, dan minyak-minyak berat mempunyai sama dengan 16 sampai 26. Pembersihan minyak mentah. Berikut adalah cara-cara pembersihan minyak mentah. Adapun cara pengolahan minyak bumi yaitu dengan cara distilasi dan merekah. 1. Cara distilasi. Cara distilasi menggunakan prinsip pembersihan minyak mentah terutama dilaksanakan dengan metode fraksi. Prinsip pembersihan dengan cara distilasi berdasarkan perbedaan titik didih dari senyawa yang terdapat dalam minyak mentah. Ada bagian ikatan yang dapat cepat menguap dan ada yang lambat. Pelaksanaan cara ini dilakukan dengan proses sebagai berikut. Minyak mentah dihasilkan ke dalam suatu mentah fraksi tertutup. Lalu bagian bawah menara dipanasi. Oleh pemanasan ini, bagian minyak yang bertitik di rendah menguap lebih dahulu dan memisahkan diri dari pipa uap yang dihubungkan ke puncak menara, kemudian diembunkan di dalam suatu tangki yang dilengkapi dengan pipa pendingin spiral. Cairan yang mengembun ditampung, itulah minyak yang mempunyai titik didih pada suatu tersebut. Suhu pemanasan cairan yang mengembun ditampung, itulah yang mempunyai titik didih pada suhu tersebut. Pemanasan dalam menara fraksi ini ditambahkan konstan beberapa lama sehingga semua ikatan yang bertitik didih pada suatu tersebut habis menguap. Kemudian dengan cara merengkah. Tujuan utama proses ini adalah untuk memperbaiki kualitas bahan bakar sehingga efisien mesin dapat diperbaiki. Untuk itu perbandingan komponen hidrokarbon dibuat dan ukuran serta susunan molekul-molekul diatur. Molekul-molekul yang tidak diinginkan dikeluarkan. Pelaksanaan ini dilakukan dengan bantuan bahan kimia atau dengan penaikan suhu merengkah termis. Pada merengkah termis, hidrokarbon yang lebih berat memisahkan diri dari bagian-bagian yang ringan. Bahan bakar motor diesel yang dihasilkan dengan cara ini pada umumnya lebih sukar menyala daripada yang dihasilkan secara distilasi. Tetapi bensin yang dihasilkan lebih banyak dan kualitasnya juga lebih baik. Merekah secara katalis ialah mencampur minyak oleh bahan kimia padat yang dinamakan katalis. Oleh bahan ini fraksi minyak yang berat jadi terpecah. Oke, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya ialah bahan bakar bensin dan diesel. 1. Bahan bakar bensin. Bensin sering juga dinamakan gas oil atau petrol. Bensin untuk kendaraan bermotor dan pembangkit tenaga stasioner dibedakan atas bensin reguler dan bensin premium.
Bensin reguler mengandung sedikit tertatilit, karena itu mempunyai kualitas anti ketukan yang lebih baik dari bensin putih. Bensin ini dapat dipakai untuk semua mesin kompres tinggi untuk kendaraan traktor dan truk pada kondisi biasa. Bensin premium. Bensin ini mempunyai sifat anti ketukan yang lebih baik dan dapat dipakai pada mesin kompresi tinggi pada semua kondisi. Sifat-sifat penting yang perlu diperhatikan pada bahan bakar bensin ialah kecepatan menguap, kualitas pengetukan, titik beku, titik embun, titik nyala, dan jenis dan sebagainya. 1. Kecepatan menguap. Sifat ini mempunyai peranan penting bagi bensin. Yang dimaksud dengan kecepatan menguap ialah sifat yang menyatakan tentang mudah tidaknya bensin itu menguap pada kondisi tertentu. Kualitas berdetonasi. Pada akhir kompresi, campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder dinyalakan oleh percikan api dari busi. Pembakarannya mulai terjadi di sekitar busi. Permukaan api bergerak menyebar ke semua arah dan campuran yang disinggung api segera terbakar. Makin banyak bagian campuran yang terbakar, makin banyak panas terbentuk. Tekanan dan suhu juga naik. Kenaikan suhu dari bagian campuran yang belum dicapai oleh nyala atau permukaan api pada suatu saat dapat mencapai keadaan kritis, sehingga dapat terbakar sendiri. Batas tersebut dinamakan titik nyala. Terbakarnya bagian yang belum dikenai api ini berlangsung sangat cepat dan menyebabkan kenaikan tekanan yang sangat tinggi. Peristiwa pembakaran yang demikian ini disebut detonasi. Detonasi merusak motor, terutama torak, batang penggerak, bantal-bantalan, pena engkol, dan sebagainya. Selanjutnya, 2. Bahan bakar diesel. Bahan bakar motor diesel berkualitas lebih rendah dari bahan bakar motor bensin. Yang terpenting dalam golongan bahan bakar motor diesel yaitu minyak gas atau gas oil, minyak diesel, dan minyak bakar atau dinamakan solar, digunakan pada motor diesel putaran tinggi, misalnya pada kendaraan bermotor. Minyak itu diperoleh dengan cara mendistilasi minyak mentah, tepat sesudah penguapan fraksi bensin dan kerosin. Minyak diesel lebih berat dari minyak gas dan dipakai pada motor diesel putaran rendah. Minyak bakar lebih berat dari minyak diesel digunakan pada putaran rendah. Syarat yang harus dipenuhi oleh diesel ialah: 1. Harus dapat menyala tepat pada waktunya. 2. Harus mempunyai kesanggupan melumas katup-katup dan pompa-pompa bahan bakar. 3. Harus mempunyai viskositas rendah dan bahan bakar padat agar mudah mengalir melalui saluran sempit dan mudah dikabutkan. Dan 4, tidak mengandung kotoran atau unsur-unsur yang merusak. Sekian dari saya, berikut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pelumas. Fungsi dari pelumas adalah mencegah logam bergesekan, menghindari kehausan, mengurangi lindungan tenaga, dan mengurangi timbulnya panas. Hal yang diinginkan adalah apabila gesekan logam dicegah semuanya, disebut hidrodinamik atau pelumas. Di sini gesekan metal betul-betul diganti dengan gesekan yang dalam pelumas yang sangat rendah. Sebaiknya karena tekanan tinggi, kecepatan rendah, pelumas tidak cukup dalam sebagainya. Film pelumas menjadi sangat tipis. Pelumas akan disebut dalam kondisi
bondrir dan masih menyebabkan gesekan logam. Di samping itu, gesekan juga tergantung dari kehausan dan keadaan logam selain kemampuan pelumas. Bahan yang tidak sejenis biasanya kurang menyebabkan kerusakan permukaan dibandingkan bahan yang sejenis. Dalam kenyataan, molekul pelumas terhubung langsung dengan logam akan diserap permukaan logam, kemampuan pelumas, dan abse. Sekian dan terima kasih. D. Gemuk. Gemuk ada beberapa macam, yaitu 1. Gemuk sabun kalsium atau gemuk kapur. Gemuk ini tahan air tetapi tidak tahan suhu tinggi. Titik tetesnya terletak antara 90 sampai 150 derajat Celcius. Gemuk sabun kalsium digunakan untuk pelumas umum, terutama untuk bantalan luncur. 2. Gemuk sabun natrium atau gemuk soda. Gemuk ini tidak tahan air, akan tapi tahan suhu tinggi. Titik tetesnya terletak antara 150 sampai 230 derajat Celcius. Gemuk sabun natrium digunakan untuk pelumas bantalan peluru dan bantalan golong. 3. Gemuk sabun aluminium. Gemuk ini tahan air, akan tetapi tidak tahan suhu tinggi. Titik tetesnya terletak pada 90 derajat Celcius. Gemuk ini sesuai untuk penggunaan khusus yang memerlukan perlawanan terhadap daya lempar keluar. 4. Gemuk sabun litium. Gemuk ini tahan air dan tahan suhu tinggi. Titik tetesnya terletak pada 180 Celcius. Gemuk sabun litium digunakan sebagai gemuk serbaguna, yang berarti bahwa gemuk ini dapat digunakan untuk banyak macam keperluan. 5. Gemuk bas campuran. Gemuk ini mengandung sabun kalsium dan sabun natrium. Sifat gemuk ini tentunya saja berada di antara sifat sabun kalsium dan sifat sabun natrium. Gemuk basa campuran digunakan sebagai gemuk serbaguna, akan tetapi tidak mungkin di tempat yang ada air. Suhu kerja maksimum kira-kira 40 derajat Celcius, lebih rendah daripada titik tetes. Demikian video presentasi yang kami buat dari kelompok 5. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata dan pembahasan dalam video presentasi kami tersebut. Kami sangat berharap Ibu dosen dapat menerima video presentasi kami ini. Sekian, terima kasih.